adik-adik di rumah. Ada kabar gembira nih. Si K7 Candy Factory yang sudah tutup lama akan segera dibuka kembali. Aduh, sampai kelupaan. Perkenalkan, saya KVV. Saya sudah bekerja di pabrik permen ini selama 10 tahun sebagai kepala HRD. Saya harus segera menghubungi pekerja-pekerja terbaik dari si K7 Candy Factory supaya mereka kembali bekerja. Halo? Halo, apakah ini betul dengan Noah? Iya, betul, saya Noah. Hey, halo Noah. Ini dengan Kak V dari si K7 Candy Factory. Ada kabar gembira nih. Si K7 Candy Factory akan segera dibuka kembali. Hari ini kamu datang ya ke pabrik. Kamu sudah tahu kan peraturan pertama dalam bekerja di pabrik ini? Yes! Stiker 7 Candy Factory kembali dibuka. Peraturan pertama adalah untuk mandi dan berpakaian baju yang rapi. Untuk kalau mau kerja. Kalau begitu, aku siap-siap dulu ya, KVP. Nanti aku kirim foto kalau sudah siap. Stiker 7 Candy Factory tunggu aku ya. Halo, apakah benar ini dengan Gege? Halo Gege, saya Cafe dari si K7 Candy Factory. Gege, si K7 Candy Factory akan segera dibuka kembali loh. Iya, Gege masih ingat kan peraturan kedua dalam bekerja? Tidak boleh sambil makan dan main waktu bekerja. Gigi pergi dulu ya, Kak. Mama, dengan Gigi ke Ciki Seven Candy Factory. Sekarang ya. Nah, ini pekerja terakhir yang mau saya hubungi. Namanya Medi. Anaknya super energetik. Semoga dia masih sama ya semangatnya. Tunggu ya. Kabar gembira, CK7 Candy Factory akan segera dibuka. Panggilan untuk semua pengerja untuk datang ke factory sekarang. CK7 Candy Factory sudah dibuka lagi. Peraturan ketiga, aku harus semangat dan mengikuti instruksi dalam bekerja. Mami, anterin Medi dong sekarang ke CK7 Candy Factory. Oke, Medi. Puji Tuhan, semua pekerja terbaik si K7 Candy Factory siap bekerja kembali. Dan yang terpenting, mereka sudah menyiapkan hati mereka untuk memberikan dan menerima yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Kalian sudah tidak sabar, bukan? Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami diizinkan untuk beribadah bersama. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang
Papa menyerahkan pabrik ini ke kamu. Papa percaya kamu bisa memimpin pabrik ini. Beneran, Pak? Apa nggak kecepatan? Kayaknya kan belum siap deh, Pak. Papa yakin kamu pasti bisa memimpin pabrik ini dengan baik. Kamu pasti bisa. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang sudah semangat memuji Tuhan? Yang sudah semangat, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau gerakkan tangan kita mau goyangkan badan kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama kita katakan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, saat ini waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap sembah Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wow, adik-adik semuanya udah siap buat sembah Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang lihat adik-adik sudah siap buat sembah Dia. Sekarang kita siapkan sikap kita yang terbaik untuk datang sama Tuhan. Terlebih, kita mau berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita mau angkat pujian kita buat Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan.
Adik-adik, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau lebih sungguh buat Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tuhan baik, Tuhan baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan baik, Tuhan baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan baik, Tuhan baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan baik, Tuhan baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu bisa kami dengarkan, kami tanam dalam hati kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sesuatu yang seru, cerita tentang CK7 Candy Factory. Nah, tadi adik-adik sudah lihat kan cuplikannya di depan? Cerita tentang Bapak David, seorang ayah yang mau menyerahkan pabrik permen kepada anaknya.
Tetapi anaknya tidak merasa percaya diri dan tidak yakin akan kemampuannya. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Yuk kita saksikan bersama. Van, gimana mengenai si K7 Candy Factory kemarin? Kamu mau kan melanjutkan usaha papa ini? Papa yakin kamu pasti bisa meneruskan usaha papa ini. Soalnya papa pengen melanjutkan pabrik coklat yang udah berjalan cukup bagus ini. Ivan kan baru lulus kuliah, Pak. Ivan belum ada pengalaman kerja. Jadinya Ivan kurang pede, Pak. Papa yakin kamu pasti bisa. Kamu kan kuliah jurusan bisnis dan nilai prestasimu juga bagus. Papa yakin asalkan kamu mau mencoba, rajin berdoa, dan berkemauan keras. Papa percaya, pasti kamu bisa. Papa juga bakal bimbing kamu, oke? Oke deh, Pak. Ivan akan mencobanya. Sip. Akhirnya Ivan mulai bekerja di pabrik dan saat Ivan masuk kebetulan sekali bertepatan dengan pesanan permen yang sedang banyak-banyaknya. Itu membuat Ivan harus menambah mesin yang digunakan. Halo, toko mesin permen Permai ya? Saya mau order 2 mesin permen buat besok. Apakah bisa dikirim? Iya, bisa Pak. Saya proses segera. Oke, siap. Saya tunggu ya. Ternyata saat tiba saatnya pengiriman, mesinnya tidak datang-datang juga. Ivan mencoba menelepon sang penjual, tapi tidak direspon. Di situ, Ivan merasa bahwa dia ditipu. Halo, Pak. Kayaknya Ivan ditipu nih. Ivan order 2 mesin, tapi mesinnya nggak dikirim-kirim. Gimana ya, Pak? Ivan, tenang dulu ya. Apa Ivan udah telepon tokonya? Belum sih. Ivan baru telepon salesnya aja, Pak. Oke, coba Papa bantu hubungin ya. Oke deh. Makasih ya, Pak. Setelah Pak David menghubungi toko tersebut, ternyata toko tersebut menginformasikan bahwa salesnya kehilangan HP-nya dan hanya menyimpan nomor Ivan di HP-nya. Sehingga mereka tidak bisa menghubungi Ivan. Lalu Pak David pun menjelaskan ke Ivan. Jadi gitu Stefan. Tadi Papa sudah menghubungi tokonya. Nah, yang penting sekarang kamu tenang saja. Nanti sudah terus semua. Pasti tokonya menghubungi kamu balik nanti. Oke? Oh, oke deh, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ivan gak kepikiran untuk telepon tokonya terlebih dahulu. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Van. Lalu tiba saatnya Ivan akan melaunching rasa permen baru. Tetapi ternyata penjualannya tidak seperti yang diharapkan. Ivan sudah launching permen baru. Coba deh, tanyain kabar dia. Van, gimana hasil launching permen barunya? Gimana ya, Pak? Ivan udah launching produk ini selama seminggu. Namun penjualannya gak bagus, Pak. Kira-kira promosi apa yang harus Ivan lakukan ya? Ivan udah coba promosi buy to get one belum? Supaya banyak customer yang mau cobain permen Ivan. Gitu. Oke deh, Ivan akan coba promo buy to get one. Oke, Van. Kamu percaya? Kamu pasti bisa. Semangat ya. Oke deh, makasih Pak. Wah, sekarang penjualan permen di pabrik ini menjadi sangat bagus. Semua berkat masukan dan saran dari Papa. Sekarang, Ivan menjadi semakin mengerti bagaimana cara mengelola pabrik permen ini. Kedepannya, Ivan menjadi percaya diri dan lebih semangat untuk memadukan si K7 Candy Factory ini. Shalom adik-adik. Adik-adik tadi sudah dengarkan cerita tadi? Cerita tadi apa hubungannya ya dengan firman Tuhan pada hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ayat hafalan dulu ya adik-adik. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah adik-adik, ayat hafal minggu ini mudah ya. Yuk adik-adik kita ulangi satu kali lagi dengan penuh semangat. Ayub 42 ayat 2.
Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, adik-adik hebat semua. Tapi kita ulangi sekali lagi yuk supaya adik-adik lebih mudah untuk mengingatnya. Ikutin Kak Kisya ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, adik-adik hebat semua. Adik-adik, sekarang siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap, siapkan hati adik-adik duduk yang manis dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, adik-adik sudah dengar kan tadi tentang Pak David dan Ivan anaknya. Pak David mau memberikan CK7 Candy Factory kepada Ivan, tetapi Ivan merasa tidak percaya diri dan tidak yakin akan kemampuan dirinya. Tetapi sebagai seorang ayah, pasti Pak David sudah menyiapkan rencana yang terbaik untuk anaknya. Serta Pak David juga berjanji untuk menyertai Ivan dalam memimpin CK7 Candy Factory. Nah adik-adik, tahu nggak sih cerita ini mirip dengan siapa di tokoh Alkitab? Mirip dengan seseorang bernama Ishak. Nah, Kak Yulike mau cerita tentang Ishak di negeri orang Filistin. Jadi adik-adik, pada waktu itu terjadilah sebuah kelaparan yang sangat dahsyat di negeri di mana Ishak tinggal. Lalu pada akhirnya Ishak memutuskan untuk pergi dari negeri tersebut menuju kota Gerar menemui Raja Abimelek, raja orang Filistin. Pada waktu di perjalanan adik-adik, Tuhan menampakkan dirinya kepada Ishak. Lalu Tuhan berkata bahwa Ishak harus diam di negeri yang sudah diperintahkan Tuhan, menetap di situ sebagai orang asing karena Tuhan akan menyertai dan memberkati Ishak. Karena Tuhan bilang Tuhan akan menggenapi janjinya yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Abraham. Kenapa? Karena Bapak Abraham sudah sangat taat kepada Tuhan. Dan Ishak sebagai keturunan Bapak Abraham akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Nah, akhirnya yang dilakukan Ishak adalah Ishak taat akan perintah Tuhan dan Ishak pergi ke kota Gerar dan diam di situ sebagai orang asing. Nah, adik-adik, lalu Ishak menabur di situ dan ternyata Ishak menuai dengan sangat banyak sehingga Ishak menjadi orang kaya di negeri itu. Lalu tiba-tiba Raja Abimelek merasa iri hati sama Ishak karena Ishak menjadi orang kaya dan akhirnya Raja Abimelek mengusir Ishak untuk pergi dari kota Gerar. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba, dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Lalu di tengah perjalanan, Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai. Ketika para hamba Ishak itu menggali sumur, tiba-tiba keluarlah airnya sangat banyak. Karena sumur itu bisa keluar airnya dengan sangat banyak, para gembala Gerar pun mengusir para gembala Ishak. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Ishak pun melanjutkan perjalanan dan dia mencari sumur yang lain. Namun, para gembala Gerar merebutnya juga. Lalu adik-adik, tiba-tiba Raja Abimelek datang kepada Ishak dan mengajak untuk berdamai. Abimelek sangat tahu bahwa Ishak disertai Tuhan. Karena itu, Abimelek memohon agar Ishak tidak membalas dendam. Nah, Ishak pun semakin hari bertambah kaya lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Beersheba. Begitu adik-adik ceritanya tentang Ishak di negeri orang Filistin. Luar biasa ya adik-adik, penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan begitu sempurna atas hidup Ishak. Nah adik-adik ingat gak? Tadi waktu Tuhan menampakkan diri ke Ishak, Ishak memberikan respon yang baik. Ishak menuruti Tuhan untuk pergi ke kota Gerar dan menetap di sana sebagai orang asing. Walaupun di kota Gerar Ishak merasakan hal yang tidak enak, yaitu Raja Abimelek mengusirnya. Tetapi Ishak tetap percaya kepada Tuhan. Ishak tetap berharap kepada rencana-rencana Tuhan yang telah dijanjikan Tuhan. Karena Ishak tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Adik-adik tahu nggak? Tuhan sama sekali tidak pernah merencanakan hal yang jahat dalam hidup kita. Tuhan selalu memberikan rencana-rencana terbaiknya untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk Kak Yulike, dan untuk semua orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Nah adik-adik, siapa nih yang mau hidupnya seperti Ishak, rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya? Kak Yulike yakin semua dari kita mau banget.
hidup kita dipimpin dan rencana Tuhan tergenapi atas hidup kita. Nah, apa ya yang harus kita lakukan agar rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus selalu berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita harus memiliki pengharapan. Pengharapan apa sih adik-adik? Pengharapan ketika kita selalu menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, kita harus selalu percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Seperti di musim sekarang ini adik-adik, di tengah-tengah pandemi, gak enak banget ya. Adik-adik harus sekolah online, kita ibadah anak harus online, kita gak bisa ketemu. Kita nggak bisa ketemu teman-teman juga ya adik-adik. Kak Yulike pun merasakan hal yang sama. Tetapi yuk kita selalu percaya kepada Tuhan bahwa di balik semua ini Tuhan sudah merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Lalu yang nomor 3 adik-adik, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan dekat dengan Tuhan seperti apa sih Kak Yulike? Hubungan dekat dengan Tuhan itu contohnya baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan. Gak perlu tunggu hari Minggu ibadah online baru mau memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi setiap harinya adik-adik boleh ya menyembah dan memuji Tuhan. Luangkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik juga boleh ajak papa mama untuk berdoa bersama. Nah, kenapa sih adik-adik kita harus menjaga hubungan dekat dengan Tuhan? Supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam pengharapan. Adik-adik tahu nggak? Iblis itu sukanya gangguin kita. Dia suka banget bikin kita sedih, menggerutu, marah-marah dengan keadaan kita. Nah, oleh karena itu, Kak Yulike rindu banget adik-adik selalu menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus untuk adik-adik bisa dekat dengan Tuhan. Kak Yulike percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pengharapan kita, iman kita kuat di dalam Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya selalu melakukan 3 hal yang tadi. Yang pertama, berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, selalu percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Yang ketiga, menjaga hubungan dekat dengan Tuhan agar kita diberikan kekuatan dalam pengharapan. Nah, adik-adik semua sekarang bangkit berdiri yuk. Kita mau memperkatakan perkataan berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik ikuti Kak Yulike pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Aku mau selalu berharap kepada Tuhan dan percaya rencananya selalu yang terbaik. Kita ulang sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Aku mau selalu berharap kepada Tuhan dan percaya rencananya selalu yang terbaik. Yeay! Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama. Adik-adik sikap berdoa yang baik, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh belajar bagaimana kita terus berharap pada rencana Tuhan, dan kami percaya bahwa rencana Tuhan merupakan rencana-rencana yang terbaik dalam hidup kami. Dan bagian kami adalah kami harus terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Biarkan Tuhan fokus kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan setiap adik-adik Tuhan, biar semakin hari Tuhan mereka boleh mempunyai pengertian yang semakin baik akan Tuhan. Berkati mereka, limpahkan selalu penyertaan dan kasih-Nya Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat dan cintanya Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, Kak Lala akan membacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, Toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Pilih jawaban yang benar berikut ini. Soal pertama, siapakah tokoh Alkitab yang diceritakan hari ini? A. Ishak, B. Abraham. Jawaban yang benar adalah A. Ishak. Soal nomor 2. Tema ibadah sekolah minggu hari ini adalah pengharapan dalam rencana
Tuhan, B. Manusia. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan. Soal nomor 3. Saat Tuhan memberi perintah agar jangan ke Mesir, Ishak tidak menolaknya. Artinya Ishak ... kepada rencana Tuhan. A. Jujur. B. Taat. Jawaban yang benar adalah B. Taat. Sekarang kakak mau membacakan untuk soal kelompok 2. Untuk sekolah minggu kelas besar, dari kelas 2 SD sampai dengan 6 SD. Pilih jawaban yang benar berikut ini. Soal pertama, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab A. Kejadian 26, B. Kejadian 25, C. Kejadian 27. Jawaban yang benar adalah A. Kejadian 26. Soal nomor 2. Tuhan memberikan perintah agar jangan ke Mesir. Lalu Ishak akhirnya tinggal di A. Gerar, B. Kanaan, C. Mesir. Jawaban yang benar adalah A. Gerar. Soal nomor 3. Ishak sangat taat kepada Tuhan karena dia percaya bahwa A. Rencana Tuhan adalah rencana yang buruk, B. Rencana Tuhan adalah rencana yang baik, C. Rencana Tuhan adalah yang selalu gagal. Jawaban yang benar adalah B. Rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Soal nomor 4. Perjalanan hidup Ishak dan Ribka penuh kesulitan dan kesedihan. Namun, Ishak percaya bahwa Tuhan akan A. Mengecewakannya, B. Menyertai dan melindungi, C. Meninggalkannya. Jawaban yang benar adalah B. Menyertai dan melindungi. Soal nomor 5. Ayub 42 ayat 2 berbunyi, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang ... A. Berhasil, B. Baik, C. Gagal. Jawaban yang benar adalah C. Gagal. Siapa yang jawabannya benar semua? Adik-adik semua hebat ya. Nah, minggu depan adik-adik harus dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, agar bisa menjawab kuis dengan benar. Sekian dulu bubble quiz kita hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang. Mulai minggu ini akan diadakan Reconnected untuk kelas bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Pasti kita semua bersukacita dan diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Walaupun ibadah secara online, tetapi kami percaya kuasa-Mu terjadi atas setiap kami. Saat ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu. Engkau yang akan menjamah dan memulihkan Indonesia, sehingga Indonesia terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami juga percaya bahwa penuaian jiwa yang terbesar akan terjadi di Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Bapak Joko Widodo
dan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan para menteri agar mereka bisa memimpin bangsa Indonesia dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Opa Niko Nyotora Harjo dan Opa Yanto Simko Putra agar mereka bisa memimpin gereja Tuhan dengan penuh hikmat dan mereka bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis yang merawat pasien COVID-19. Tuhan beri mereka kesehatan dan juga kekuatan dalam merawat pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, berikan kesehatan agar lekas sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Opa Yanto sangat senang kalian tetap setia mengikuti ibadah meskipun secara online. Opa berharap kalian tetap semangat dan bersukacita mengikuti Tuhan Yesus. Opa Niko sebagai Gembala Sidang GBI Gatot Subroto mendeklarasikan tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Mari bersama dengan Opa kita katakan tahun 2021 adalah tahun integritas. Artinya, apa yang ada di hati, apa yang dipikirkan, apa yang diperkatakan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Mari anak-anak, angkat tangan kalian dan arahkan hati kalian kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dan keluarga agar terhindar dari COVID-19. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberikan engkau kecerdasan 10 kali lipat dari orang biasa seperti Daniel. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.